saya rasa ya hal ini selaras Nggak dengan kerikut. pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Latsar CPNS Jabar Angkatan 11 kelompok 2B. Kali ini kita akan membahas perspektif dari para ASN Jawa Barat nih mengenai pentingnya manajemen ASN dan perilaku smart ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber. Yang pertama ada Kang Dani Setiawan. Beliau merupakan pengawas ketenagakerjaan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Halo, apa kabar Kang Dani? Ya, Teh, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Teh Anissa Putrisari nih dari Balai Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apa kabar Teh Anissa? Sehat? Sehat teh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian ada dua orang nih dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Yang pertama ada Teh Yola Widis Pratiwi. Beliau merupakan jabatannya apa Teh? Maaf. Penata kelola jalan dan jembatan. Oke, penata kelola jalan dan jembatan di bidang ya, bidang teknik jalan di Dinas Bina Betul. Marga. Ya, betul. Halo semua. Halo, salam kenal. Kemudian Kang Lutfi Herdiansyah. Beliau dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 ya, Kang. Di daerah Betul mana sekali itu, teh. Kang? Di kota Sukabumi. Kota Halo Sukabumi. semuanya. Oke, halo, Kang. Eh, kita lanjut aja ya. Nah, saya penasaran mengenai isu mengenai ketenaga kerjaan. Belakangan ini ramai diberitakan gelombang PHK massal di perusahaan besar, khususnya sektor digital. Menurut CNBC Indonesia tahun 2025, sejumlah startup melakukan pemutusan hubungan kerja akibat penurunan pendanaan. Nah, bagaimana perspektif dari pengawas ketenagakerjaan merespon isu ini, Kang Dani? Mangga, dipersilakan. Ya, izin Teh. Betul sekali data tersebut menunjukkan tantangan yang nyata. Kami sebagai pengawas ketenagakerjaan memanfaatkan digital skill melalui aplikasi pengawasan berbasis daring untuk memantau kepatuhan perusahaan. Selain itu, kami juga memanfaatkan juga Teh data digital safety dengan melindungi data pekerja agar tidak disalahgunakan dan tetap berpegangan pada digital etik agar publikasi hasil temuan tidak menimbulkan kegaduhan. Oke, berarti sudah ada Mungkin itu Teh. progres ya, Kang, untuk isu ini. Sudah ada, Oke, sudah ada. Oke, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya mengenai kasus kekerasan berbasis cyber dengan laporan kekerasan seksual mendominasi hingga 26,9% dari total kasus. Ini saya dapat dari data Komnas Perempuan tahun 2024 ya. Kemudian apa sih langkah dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam respon hal ini? Oke, langkah yang kita lakukan tentunya kami memperkuat literasi digital di masyarakat agar perempuan dan anak ini lebih waspada. Selain itu, dalam setiap laporan yang kami tangani, digital safety jadi prioritas untuk memastikan data korban terlindungi dan digital ethics memastikan martabat mereka tetap terjaga. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memblokir konten yang berbahaya. Oke, jadi untuk para korban jadi tidak perlu takut lagi sekarang ya untuk melapor ya, Teh. Betul-betul banget, Teh. Selanjutnya untuk isu infrastruktur. Eh, Menurut Detik Jabar tahun 2025, dilaporkan bahwa polemik jalan rusak di Jawa Barat ramai diperbincangkan publik karena memicu kecelakaan. Nah, bagaimana strategi ASN pengelola jalan dan jembatan menghadapi persoalan ini? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Teh Yola dulu ya. Silahkan. Oke, siap deh. Untuk isu ini kami menggunakan digital skills melalui sistem monitoring dan aplikasi pelaporan warga untuk memantau kondisi jalan. Nah, data real time ini memungkinkan kami untuk memprioritaskan perbaikan pada ruas mana saja yang paling rawan kecelakaan. Selain itu juga digital culture yang dibangun dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaporan.
Digital safety juga kami terapkan untuk melindungi data teknis infrastruktur agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, oke. Berarti jadi masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi aktif ya Teh ya dalam hal ini. Iya, betul, Teh. Oke, selanjutnya saya menemukan juga nih data dari BPS Jawa Barat bahwa sekitar 10% dari total ruas jalan provinsi masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, terutama di wilayah selatan. Nah, bagaimana nih Kang Lutfi, transparansi penggunaan anggarannya itu dipastikan bagaimana? Ya, terima kasih Teh. Izin menjawab ya. Sampai saat ini, solusi yang sudah kami lakukan adalah transparansi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kami sudah mempublikasikan progres dan realisasi perbaikan jalan melalui kanal resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta melalui sosial media kami, baik dari tim UPTD di wilayah maupun dari tim dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang di pusat sendiri. Nah, solusi ini tentunya selaras dengan nilai pilar digital ethics ya, karena kami berusaha menciptakan komunikasi yang baik dan harmonis dengan masyarakat sehingga kemudian kita bisa membangun kepercayaan publik. Begitu mungkin Teh. Keren, keren. Jadi cukup jelas ya penanganan atas isu-isu ini ya dari instansi terkait. Oke, dari keempat perspektif tadi jelas ya bahwa manajemen ASN dan perilaku smart ASN sangat penting di semua sektor, baik di bidang ketenaga kerjaan, perlindungan perempuan dan anak, maupun infrastruktur jalan. Digital skills, culture, safety, dan ethics adalah kunci dalam membangun smart governance. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, yang telah berbagi perspektifnya. Semoga podcast ini bisa menginspirasi para ASN lain untuk semakin adaptif dan profesional. Oke, kami peserta Latsar CPNS Jabar Angkatan 11 dari kelompok 2B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih semua.